Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabedok, saya dari kelompok 10, Putri Desiani, NIM 1054211100719. Soka Modul 2, Blok Respirasi. Skenario 4, yaitu seorang anak perempuan usia 7 tahun tampak sangat kurus, dibawa oleh ibunya ke poli anak. Karena demam tinggi, anak tampak gelisah dan tak pernah tidur sejak malam sebelumnya. Anak ini sudah sering batuk yang disertai beringus, dan hampir 1 bulan terakhir ini batuk dan beringusnya tidak pernah berhenti. Kadang ia sesak bila batuk, serta kadang-kadang juga disertai demam. Kata kunci yaitu anak perempuan usia 7 tahun, demam tinggi sejak 1 hari yang lalu, tampak sangat kurus, anaknya tampak gelisah, tidak pernah tidur sejak malam sebelumnya, sering batuk disertai beringus, hampir 1 bulan terakhir ini batuk dan beringusnya tidak pernah berhenti. Kadang ia sesak bila batuk, dan kadang batuk disertai demam. Adapun informasi tambahan, anamnesis, berat badan sekarang yaitu 15 kg, demam tinggi sejak 1 hari yang lalu, tinggi badan 115 cm, imunisasinya lengkap, riwayat kontak TB. Pemeriksaan PEMPIS dan TTV. Status gizi dalam kategori buruk. Limfadenopatinya positif, regio kolidestra. Suhunya yaitu 39,7 derajat Celcius, pernafasannya 40 kali per menit, denyut nadi 130 kali per menit, tampak membiru, napas cuping hidung, nampak retraksi suprasternal, introkostal, dan subkostal. Rongki paru positif di sebelah kiri, hepar teraba kenyal 3 cm pada BAC. Bawah arkus costa, dan pemeriksaan penunjangnya itu fototoraks. Adapun aspek sentral yang pertama yaitu anatomi. Paru memiliki area permukaan alveolar kurang lebih seluas 40 mili untuk pertukaran udara. Tinggi paru memiliki apex yang mencapai ujung sternal costa pertama, permukaan costa ventral yang melapisi dinding dada basis yang terletak di atas diafragma, dan di permukaan mediastinal yang menempel dan membentuk struktur mediastinal di sebelahnya. Cairan pleural ini berfungsi sebagai pelumas untuk gerakan paru di dalam rongga. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Berarti kerja atau fungsi paru dan uji faal paru mempunyai arti menguji apakah fungsi paru seseorang berada dalam keadaan normal atau abnormal. Pada kehidupan suatu individu, paru memulai berfungsi saat individu lahir, yaitu saat tangisan pertama yang menunjukkan adanya proses mekanika inspirasi pertama disusul dengan ekspirasi pertama. Begitulah seterusnya sistem respirasi, yaitu fungsinya pada pernafasan paling utama melaksanakan pertukaran gas antara O2 dan CO2 di membran respirasi pada pernafasan internal, dan pada pernafasan internal meliputi pengangkutan O2 dan CO2 dalam peredaran darah serta utilisasi O2 di jaringan dan pembesaran sisa metabolisme CO2 untuk dibuang keluar tubuh oleh membran respirasi. Fungsi lain dari sistem pernafasan yaitu fungsi fonasi saat berbicara, pertahanan tubuh oleh paru yang pada saluran nafas, dan fungsi keseimbangan asam basa dan keseimbangan air. Selanjutnya yaitu histologi. Sistem pernafasan terdiri atas paru dan saluran nafas yang dibagi menjadi konduksi dan respirasi. Bagian konduksi terdiri dari rongga hidung, nasofaring, laring, trakea, bronki, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Bagian respirasi terdiri dari bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus
alveolaris, dan alveoli. Adapun bronkus intrapulmonar, pada bronkus intrapulmonar ini, yaitu cincin tulang rawan berbentuk C diganti dengan lempeng-lempeng tulang rawan yang mengelilingi bronki. Selanjutnya itu bronkiolus. Mempunyai epitel lebih rendah, yaitu epitel bertingkat semu silindris bersilia kadang-kadang dengan sel goblet. Bronkiolus terminalis menampakkan mukosa yang berombak dengan epitel silindris bersilia, tidak ada sel goblet. Bronkiolus respiratorius langsung berhubungan dengan ductus alveolaris dan alveoli. Epitel adalah selapis silindris rendah atau kuboid dan dapat berselia di bagian proksimal saluran ini. Dinding alveolus. Dinding alveolus dilapisi epitel selapis gepeng. Alveolus berdekatan memiliki septum intraalveolar yang bersama. Selanjutnya yaitu hubungan sebab akibat. Adapun informasi tambahannya, infeksi diawali karena seseorang menghirup basil tuberkulosis. Bakteri menyebar melalui jalan napas menuju alveoli, lalu berkembang biak dan terlihat dia akan bertumpuk. Perkembangan yaitu tuberkulosis juga dapat menjangkau sampai ke area lain dari paru-paru, yaitu lobus atas. Basil juga menyebar melalui sistem limfa dan aliran darah ke bagian tubuh lain, yaitu ginjal, tulang, korteks cerebri, dan area lain paru, yaitu pada bagian atas. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh memberikan respon dengan melakukan reaksi inflamasi. Neutrofil dan makrofag melakukan aksi fagositosis, menelan bakteri, sementara limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan atau melisiskan. Reaksi jaringan ini mengakibatkan terakumulasinya eksudat dan alveoli yang menyebabkan infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Setelah infeksi awal, jika respons sistem imun tidak adekuat, maka penyakit akan menjadi lebih parah. Penyakit yang kian parah dapat timbul akibat infeksi ulang atau bakteri yang sebelumnya tidak aktif kembali menjadi aktif. Pada kasus ini, Gon tuberli mengalami ultrasi sehingga selanjutnya menjadi sembuh dan membentuk jaringan parut. Pada paru-paru yang terinfeksi kemudian meradang mengakibatkan timbulnya bronkopneumonia, membentuk tuberkel, dan seterusnya. Pneumonia seluler ini dapat sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya itu faktor resiko, yaitu yang pertama risiko infeksi pada tuberkulosis, riwayat kontak dengan penderita TB dewasa, faktor lingkungan yaitu kepadatan kehunian, ventilasi rumah, dan status ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya resiko sakit pada tuberkulosis, umur, jenis kelamin, status gizi, imunisasi, BCG, penyakit penyerta. Risiko yang paling banyak yaitu pada status gizi. Hipotesis atau diagnosis sementara kami mengambil 3 yaitu TB, bronkitis, dan pneumonia. Yang paling tepat di sini yaitu kami mengambil diagnosis banding yaitu penyakit tuberkulosis. Karena pada bronkitis dan pneumonia tidak terdapat limfadenopati. Sedangkan pada tuberkulosis terdapat pembesaran KGB superficialis. Pemeriksaan penunjang yaitu tes tuberkulin, pemeriksaan darah, dan scoring TB. Rencangan penanganan. Pada farmakologinya, terapi penyakit tuberkulosis terdiri dari 2 fase, yaitu fase intrinsif 3-5 OAT selama 2 bulan pada fase awal, dan fase selanjutnya dengan panduan 2 OAT INH rifampicin hingga 6-12 bulan. Adapun tahap selanjutnya itu bedah hemoptisis masif lebih dari 600 cc per 24 jam, bronkopleural fistula, bronkohestenosis, dan kecurigaan pada keganasan dan ketidakmampuan paru untuk rekspansi atau terapedung. Dan yang terakhir yaitu terapi, respon klinis, dan evaluasi pemeriksaan radiologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.